perkenalkan, nama saya Mustafa Kamal. Saya adalah mahasiswa Universitas PGRI Palembang dan saya berada di semester 6. Jurusan saya adalah program studi sekolah dasar. Nah, baiklah, di sebelah saya ada Ibu Rolister Papahan LDD, dan di sini dia adalah wali kelas 6C, tepatnya di SD Negeri 127 Palembang. Oke Ibu, saya akan mulai pertanyaan pertama Bu ya. Jadi pertanyaan pertama adalah, nah menurut Ibu faktor apa saja penentu keberhasilan pengelolaan suatu pendidikan, khususnya pendidikan di sekolah dasar Bu? Pertama adalah program Bu ya. Kemudian kedisiplinan, membuat RPP, kemampuan guru menyampaikan pelajaran. Ya. Jadi itu sangat penting. Ya. Tanpa satu pun itu nggak bisa ya. Kalau tanpa disiplin kan mengajar nggak bisa. Tanpa program berarti kita menyampaikan ya ngawur, tidak sesuai apa yang kita. Iya, apa yang akan dicapai ya. Nah, nomor 2-nya yang pertama Bu. Oke. Menurut Ibu, pengaruh pemimpin kepala sekolah tuh terhadap kinerja guru tuh dalam suatu pengaruh enggak? Sangat pengaruh ya. Karena guru yang kepala sekolah kan harus membimbing, mengawasi apa tugas guru. Jika guru itu mengalami suatu kendala, kepala sekolah harus memberikan jalan keluar. Jadi fungsi pengawas sekarang? Pengawas sekarang memang fungsi, tapi yang paling tepat itu kan kepala sekolah. Kepala sekolah. Karena dia setiap hari. Kalau pengawas itu kan tidak setiap hari sampai ke sekolah, gitu kan? Nah, nomor 3-nya Bu, apakah selama ini supervisi pendidikan di Indonesia memberikan dampak yang signifikan di sekolah? Memberikan dampak yang positif ya. Setidaknya guru harus melaksanakan tugasnya dengan disiplin tadi, ya. Disiplin Bu ya. Iya. Jadi guru itu kan harus bikin apa yang harus dia lakukan itu dilakukan, karena ada pengawasan. Nah, ada kalau guru tidak ngerti apa yang tidak ngerti kan bisa ditanya kepada pengawas. Ya. Selain tanya kepada sekolah, juga dengan pengawas. Kita lanjut ya. Nomor 4-nya, bagaimana menurut Ibu, apakah sistem informasi pendidikan itu sangat berguna pada setiap sekolah pada saat diliburkan karena adanya wabah ini Bu, COVID-19? Sangat penting informasi. Tanpa informasi kita tidak bisa menyampaikan pelajaran yang masih belum dipelajari oleh siswa. Kemudian memberikan pengumuman harus melalui informasi kan? Nah, tadi Ibu menyinggung tentang pembelajaran Bu. Nah, Ibu menyampaikan pelajaran itu cak mana Bu kalau lagi pandemi ini? Sebelum kita libur yang itu kita sudah kasih tugas. Kemudian kita bisa kasih melalui online itu. Kita tugas itu ini kan. Itu SMS itu kan. Kan dia datang ke rumah Bu ya? Ya, tidak datang ya. Kalau datang ya berkerumun lah nanti sama bayar di sekolah kan? Iya, anggap tidak lagi COVID ini. Iya, COVID ini harus perlu. Jadi tidak efektif Bu menurut Ibu ya kalau itu? Ya efektifnya sih setidaknya bisa melaksanakan pelajaran dulu gitu. Efektifnya tidak itu. Tidak Bu ya? Kan tidak bisa tidak bertanggung jawab karena apa tadi? Karena kurangnya fasilitas itu. Tidak bisa langsung tanya jawab itu langsung itu kan. Video hanya video call aja Bu ya? Video call itu kan tidak seluruh siswa kejenuhan itu oleh guru. Paling sih seluruh siswa lihat kita, tapi mereka mau nanya tidak berani. Tidak berani. Satu-satu nanya, misalnya si A tidak ngerti, dia nak nanya lagi. Nah, kecuali tadi harus ada layar yang bisa kita proyektor besar. Proyektor itu biar anak itu lebih memahami bisa jadi cak video call kan. Nah Bu, ini selanjutnya Bu. Nah, menurut Ibu tuh mengenai kurikulum Merdeka Belajar Bu. Merdeka Belajar tadi yang baru itu kedengarannya, tapi itu bagus juga menurut aku. Karena kita belajar di Palembang cara buat pempek. Kalau kita pelajari di Jawa kan
bisa? Jadi sesuai dengan keadaan yang ada di lingkungan. Menyesuaikan keadaan di lingkungan. Satu menyesuaikan keadaan di lingkungan, siswa dapat melakukan apa yang ada di lingkungan untuk ekonomi, kan? Bisa mengembangkan yang ada di lingkungan. Seperti tadi kalau di laut kita ngajarkan bertani, tidak cocok kan? Ya, harusnya di laut. Nah, Lautan. kalau di lautan berarti mengajarkan cara memelihara ikan. Kalau di daratan kita mengajarkan cara bertani. Ibaratnya keterampilan mereka itu kan. Jadi menurut Ibu itu efektif tau kurikulum itu? Kalau menurut aku pribadi sih cocok juga. Cocok juga Bu ya? Iya. Terus bukan kalau dasar aja untuk SMA tuh kuliah. SMA juga saya rasa itu cocok juga itu. Masa kalau kuliah dia nak kuliah ke lautan dia berarti dia di lingkungan laut yang perlu kan dia Iya, mengembangkan. betul. Benar? Masih ada sekolah pelautan. Nah, iyo itu yang urus di wilayah itu. Tapi kan di bukan itu maritim kan. Siswa apalagi di desa-desa kan kita suruh bertani memelihara ikan di laut. Sementara lingkungan desanya Darat. iya, akhirnya kalau tamat kuliah nanti mereka itu akan kembali untuk mengembangkan Di desa desanya. masing-masing, tidak berkumpul di kota ibarat itu kan. Apalagi Nah, ini Bu, menurut Ibu apa saja sih yang menentukan calon peserta didik terima atau tidaknya dulu? pertama umur. Umur ya. Iya, umur yang coba 2 tahun dimasukkan di SD. Wah, nggak bisa. Tidak cocok kan? Iya, Nah, TK. pertama umur, kemudian itu IQ. IQ ya. Iya. Kalau TK tidak perlu jadi ini. Umur sekarang masih kalau SD 7 ya. Ya, kalau siswanya yang pertama 7 dulu. 7 dulu Bu ya. Ya, kalau siswanya masih di bawah 7 masih Kalau masih ada tuh sekitar 6,5. 6,5 bisa masuk nggak Bu? 68 masih. 68 Bu ya. 68. Itu masih kena tes Bu ya 6,68. Tidak dites itu. Tidak dites. Masuk SD tidak dites. Tidak dites Bu ya. Jadi Apa nak dites mereka belum sekolah? misalnya dia tuh membacanya Ya, belum bisa baca. Makanya guru SD ini sangat mulia kata orang itu. Orang tidak bisa kenal A. Nilai angka 1. Kok bisa jadi angka 1? Tidak bisa menulis. Itu tidak bisa menulis dan berhitung sehingga dia bisa kan? Memang masuk SD itu belum tahu apa-apa mereka. Zaman sekarang ini baru ada TK. Kalau zaman dulu ibu dulu, ada TK. Ukur tangan, umur berapa tahun? 7 tahun, sudah pas belum tangan nyokit kuping. Ini ya. Nah, Iya, iya. itu. Nomor 7 ya. Di sini bagaimana proses pengelolaan tenaga pendidikan pada masa sekarang Bu? Dan mengapa peran pengelolaan sangat penting di sekolah? Pengelolaan ya. Tenaga pendidik Bu. Tenaga pendidik itu kalau zaman sekarang itu katakan dengan dari SPG zaman dulu Bu. harus ke SIM. D2. Kalau sekarang harus S1. Satu Bu ya. Jadi pola yang aku nak selalu nak ngomong ke tadi. Kemampuan guru itu, kecerdasan guru. Mempunyai pendidikan khusus jadi guru. Kan harus mempunyai pendidikan khusus gitu ini jadi guru ini. Iya betul. Banyak orang pintar, profesor, dokter disuruh ngajar, belum tentu bisa. Tidak bisa itu. Iya. Bila mereka insinyur pertanian, pertambangan, Tak suruhlah ngajar. Tak Tak ngajar. iso dia berarti mempunyai Khususnya bidang khusus pendidikan guru. Ya, mempunyai itu pendidikan juga. Kalau jangan selalu komunikasi. Nah, di sini Bu. Nah, apakah ada hubungan Bu antara pengelolaan biaya dan pendidikan dengan kualitas pendidikan? Jelas, Jelas Bu ya. jelas ada. Kenapa Bu? Ya karena tanpa biaya pendidikan tidak akan berjalan. Contohnya dalam Fasilitas tadi. fasilitasnya juga. Iya. Coba kalau kita belajar di pinggir jalan di jalan itu mungkin tidak bisa kan? Setidaknya gedung ada biaya itu kan. Kemudian apa yang dipakai untuk
misalnya dia laptop perlu mesti. Apalagi untuk kamu nanti ini, kalau kami dulu megang laptop waktu SPG tidak tahu, belum kenal laptop, kan? Megang buku malah. Kalau kamu sekarang lah sudah punya HP segala macam. Jadi kamu nanti mau tinggal kamu ngajar sudah harus ada laptop. Kalau ini pendidikan harus bisa. Sekarang B kan harus pakai laptop, pakai itu baru bisa bikin rapot besar, rapot kan online kan. Jadi Bu kalau bikin rapot sekarang online Bu ya, nggak lagi pakai ini apa itu? aplikasi. Pakai laptop itulah, tidak manual lagi. Dulu waktu sekolah masih manual. Kalau iya, ini baru sudah berapa tahun? 4 tahun rasanya yang sudah itu. Baru Bu ya. Iya, makanya dulu harus mampu memakai apa teknologi. Jadi kalau saya 5 rapor kan dulu kan saya pakai buku, ada tentang buku kan Bu. Iya, buku itu ada. Sekarang selembar Bu ya? Iya, bukan selembar. Dia tuh pakai ada kita itu ilmu pengetahuan dan ada keterampilan. Bisa-bisa. Iya, langsung di itu. Ada contohnya di situ. Kali jadi perlu pengelolaan biaya itu. Ya. Biaya harus dengan ini. Nah, ini Bu ya tanya Bu ya. Apakah fasilitas sarana dan prasarana sudah memadai di sekolah Ibu tersebut? Masih kurang memadai. Karena kan baru fokusnya baru ini. Fokus baru 2 ya. Iya, belum kurang memadai lah gitu ya. Dan perlu nak diinikan ya sekian tidak perlu itu. Kurang memadai. Kurang memadai Bu ya. Nah, terakhir Bu ya. Nah, menurut Ibu bagaimana pandangan Ibu mengenai hubungan sekolah dan masyarakat, khususnya orang tua siswa saat pandemi seperti dalam proses pelajaran di rumah? Oh, sangat erat. Sangat erat Bu ya. Sangat erat. Sangat erat Bu ya. Erat, nah, sangat erat. Nah, memberikan informasi Bu ya. Ya, sangat erat karena dalam pandemi sekarang ini tanpa bantuan orang tua tidak akan berjalan. Seperti mereka siswa mempunyai HP ya, kalau mereka tidak beli apa itu pulsa Kota akan berjalan ya kotanya. Kemudian mereka juga datang nanyakan dulu apa yang perlu bagi siswanya ya, apalagi yang kelas 6 sekarang kan pengumumannya itu penting sih sebenarnya. sudah itu kapan mendaftarnya ke SMP, kapan keluarnya kelulusan, itu kan sangat penting bagi mereka. Kemudian yang cuma ada tadi kalau mereka tidak punya HP yang Android. Ya orang tuanya datang menemui guru atau telepon. Kalau tanpa mereka bisa berjalan juga. Nah, kalau dia mau mendaftar ke SMP Bu, itu dia sendiri atau dari sekolah? Sendiri-sendiri Bu ya? Sendiri-sendiri, makanya mereka harus nanya terus. Nah, dulu kan ada sistemnya rayon Bu. Kalau rayon kan dari sekolah. Oh, sekarang tidak rayon lagi. Sudah di itu zona. Itu zona ya. Sekarang zona. Kemudian prestasi. Nah, prestasi ini ya bisa mendaftar dia kemana media tenda dia. Sudah itu tempat tinggal pindah orang tua. Contohnya sepertimu tadi ngomong dari Jawa, misalnya pindah ke Sumatera, ada surat bawa pindah tugas, baru kemudian melalui tes. Tes Bu ya? Iya, tes. Ini tahun ini ada berapa tipe tes? Itu aja Bu ya. Nah. Oke, terima kasih Bu atas wawancaranya hari ini. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.